Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat jadi pemandu Anda menjelajahi arsitektur pikiran manusia yang, wow, luar biasa rumit dan menarik ini. Hari ini kita bakal bongkar abis-abisan gimana sebenarnya otak kita itu bekerja, mulai dari menyimpan, memproses, sampai memanggil kembali informasi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba bayangin skenario ini sejenak. Kalau misalnya Anda kehilangan seluruh ingatan Anda, kok bisa Anda tetap tahu cara naik sepeda dan mengayuhnya dengan lancar? Aneh kan? Ini bukan cuma pertanyaan teoretis loh, ini benar-benar misteri medis nyata yang sangat memukau. Dan kita bakal pecahkan teka-teki ini sama-sama sebentar lagi. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari mitos kotak-otak, terus masuk ke gerbang utama memori sensorik, lanjut ke ruang kerja dan arsip, 4 tahap siklus memori, dan terakhir, bukti kasus kerusakan otak. Singkatnya, kita bakal meruntuhkan konsep jadul soal memori, melihat prosesnya tahap demi tahap, dan siap-siap aja di akhir nanti ada plot twist medis yang bakal mengubah total cara Anda memandang pikiran Anda sendiri. Bagian pertama, mitos kotak-kotak. Kenapa konsep lemari arsip itu salah besar? Yap, saatnya kita buang jauh-jauh ide kuno yang menganggap kalau memori di kepala kita itu bentuknya kayak satu kotak besar atau lemari arsip tunggal tempat kita menaruh semua ingatan. Menurut neuroscience modern, memori itu bukan sebuah lokasi spesifik yang diam atau statis. Sama sekali bukan. Memori itu sebenarnya fungsi kognitif yang sangat dinamis. Ia tersebar luas di dalam jaringan saraf atau neural networks yang luar biasa kompleks di seluruh otak Anda. Jadi, memori itu lebih tentang koneksi dan aktivitas jaringan yang menyala bersamaan, bukan sekedar ruang penyimpanan yang pasif. Lanjut ke bagian 2, gerbang utama memori sensorik di milidetik pertama. Coba bayangkan ini sebagai semacam lobi dari otak kita. Disinilah semua rangsangan dari luar, apapun yang kita lihat, dengar, dan rasakan muncul untuk pertama kalinya. Sangat singkat sebelum akhirnya menghilang lagi. Nah, ini dengan sangat jelas membandingkan durasi 2 memori sensorik utama kita. Memori visual atau ikonik itu, wah, cepet banget hilangnya. Dia cuma bertahan 1/4 sampai setengah detik di korteks visual primer kita. Nggak nyampe sedetik loh. Tapi di sisi lain, memori ekoik atau pendengaran kita itu bisa bertahan sedikit lebih lama, sekitar 2-4 detik di korteks auditori. Tunggu, kenapa beda? Ternyata jeda beberapa detik ekstra ini super penting buat otak kita merangkai kata-kata dan memahami bahasa verbal yang baru aja kita dengar. Jenius kan? Masuk ke bagian 3, ruang kerja dan arsip, memori jangka pendek dan jangka panjang. Dari lobi tadi, kita bergerak lebih dalam ke semacam ruang sortir dan brankas tak terbatas di otak. Ingat satu aturan emas ini, hanya informasi yang berhasil mencuri perhatian Anda yang bakal diizinkan lewat dari lobi sensorik tadi menuju pemrosesan selanjutnya. Dulu kita mikir memori jangka pendek itu cuma kayak ruang tunggu statis. Tapi menurut model cerdas dari Alan Badley, ternyata itu keliru. Tempat ini sebenarnya adalah ruang kerja yang super aktif. Makanya disebut working memory. Posisinya ada di korteks prefrontal Anda, dan area ini kerja keras banget memanipulasi informasi visual, ruang, dan suara. Ibaratnya dia menjaga semua data itu tetap menyala lewat sinyal saraf yang terus-terusan menembak sebelum akhirnya dikirim buat disimpan secara permanen. Begitu informasi akhirnya disimpan, sampailah ia di memori jangka panjang. Nah, coba lihat pembagian penting ini. Di sebelah kiri ada memori deklaratif. Ini memori sadar kita ya, kayak mengingat hari pertama masuk sekolah, atau hafalan ibu kota negara. Tapi lihat yang di sebelah kanan, memori non-deklaratif. Ini berjalan sepenuhnya di bawah sadar Anda. Maksudnya gimana? Kemampuan Anda main gitar atau mengetik tanpa lihat keyboard itu secara biologis benar-benar terpisah dari memori tentang fakta. Tubuh Anda mengingatnya secara otomatis tanpa perlu Anda pikirkan lagi. Luar biasa kan? Sekarang di bagian 4. 4 tahap siklus memori, perjalanan biologis. Kita bakal telusuri gimana sih sebenarnya perjalanan fisik dari sebuah informasi di dunia luar sampai dia berevolusi pelan-pelan dan menetap jadi bagian permanen dari anatomi otak Anda. Jadi, perjalanannya punya 4 langkah kritis. Pertama, pengkodean. Di sini, otak kita menerjemahkan cahaya atau suara mentah jadi impuls kimia dan listrik yang bisa dipahami saraf. Lalu yang kedua, konsolidasi, semacam proses menstabilkan jejak memori yang tadinya masih rapuh. Ketiga, penyimpanan.
Nah, disinilah keajaiban long-term potentiation terjadi. Lewat stimulasi yang berulang-ulang, otak Anda itu secara fisik benar-benar menumbuhkan cabang-cabang dendrit dan reseptor baru. Dan langkah terakhir, pengambilan. Di tahap ini, korteks prefrontal melacak dan merangkai kembali kepingan memori tadi untuk dibawa balik ke kesadaran kita. Tolong perhatikan baik-baik bagian yang ini, karena ini ngaruh banget buat kehidupan sehari-hari kita. Proses konsolidasi sistemik, di mana otak mengunci memori untuk jangka waktu bulanan sampai tahunan, itu ternyata paling aktif terjadi waktu kita berada di fase tidur yang mendalam. Jadi, buat Anda yang suka begadang semalaman buat belajar sebelum ujian, itu sebenarnya adalah strategi terburuk kalau Anda mau informasi itu benar-benar nempel dan tersimpan permanen di otak Anda. Masuk ke bagian 5, bukti kasus kerusakan otak. Para detektif medis. Ini nih bagian yang paling dramatis dari pembahasan kita hari ini. Tahukah Anda kalau bukti terkuat soal cara kerja memori itu justru datang dari kasus ketika otak mengalami kerusakan parsial? Jadi, satu sistemnya rusak parah, tapi sistem lainnya masih berfungsi sempurna. Di dunia medis, kita sebut fenomena ini disosiasi ganda. Mari kita berkenalan dengan Henry Molaison, atau yang sangat melegenda di dunia medis sebagai pasien HM. Ceritanya, untuk menyembuhkan epilepsinya yang parah banget, dokter bedah terpaksa mengangkat sebagian lobus temporal medialnya yang berarti membuang kedua hipokampusnya. Operasi itu memang sukses menyembuhkan epilepsinya, tapi malah memunculkan tragedi amnesia anterograde yang absolut. Semenjak hari itu, Henry sama sekali nggak pernah bisa lagi membentuk satupun ingatan sadar yang baru seumur hidupnya. Tapi tunggu dulu, coba perhatikan fungsi apa aja yang ternyata masih utuh padanya. Nah, disinilah letak jawaban buat teka-teki naik sepeda di awal tadi. Ternyata, karena area anatomi bernama basal ganglia miliknya nggak tersentuh, memori prosedural HM tetap berfungsi sempurna. Dokter ngasih dia tugas menggambar motorik sambil melihat cermin, dan performanya membaik secara konsisten setiap hari, persis kayak orang normal. Padahal nih, secara sadar, setiap hari dia selalu bersumpah kalau dia belum pernah ngerjain tugas itu sebelumnya. Sebagai kebalikan dari HM, ada kasus dari pasien KF. Gara-gara kecelakaan motor, bagian lobus parietal kirinya rusak parah. Kasus KF ini, waduh, bener-bener kayak bom yang meluluh lantakkan teori klasik zaman dulu yang berasumsi kalau informasi itu harus diam cukup lama di memori jangka pendek sebelum bisa melompat ke memori jangka panjang. Poin krusialnya begini. Gara-gara kerusakan parietalnya, Cave maksimal cuma bisa menampung 1-2 informasi aja di memori jangka pendeknya. Sangat parah. Tapi yang mengejutkan, dia masih bisa belajar dan membentuk memori jangka panjang dengan sangat normal. Ini jadi bukti tak terbantahkan kalau memori jangka pendek dan memori jangka panjang itu nggak berurutan, melainkan dua jalur paralel yang strukturnya benar-benar terpisah. Realitas klinis ketiga yang gak kalah mencengangkan adalah sindrom Korsakoff. Gangguan parah ini biasanya dipicu oleh konsumsi alkohol kronis atau kurang gizi ekstrim yang merusak sirkuit papis. Ini adalah jaringan penting yang menghubungkan hipokampus dengan area otak lainnya. Pasien Korsakoff ini terperangkap dalam amnesia ganda yang sangat tragis. Mereka kehilangan kemampuan mengingat masa depan sekaligus masa lalunya. Dan gejala yang paling khas dari sindrom ini adalah konfabulasi. Pasien secara nggak sadar bakal menciptakan cerita-cerita fiktif soal hidupnya. Tapi yang perlu dipahami ya, ini sama sekali bukan kebohongan yang disengaja. Ini murni bentuk manifestasi luar biasa dari otak, tepatnya korteks prefrontal yang lagi kebingungan. Yang berjuang keras mencoba menyatukan dan menciptakan logika dari pecahan-pecahan memori yang udah hancur. Otak kita itu pada dasarnya selalu berusaha mencari makna dari sebuah realitas. Oke, kita masuk ke kesimpulan, matriks ringkasan. Kita udah jalan jauh banget nih, mulai dari eksplorasi di lobi sensorik sampai ke struktur anatomis penyakit. Sekarang, mari kita rangkum semua data biologis dan temuan klinis yang baru aja kita bedah ke dalam satu cetak biru arsitektur memori. Saya saranin banget buat screenshot slide ini deh. Tabel ini memetakan dengan sempurna jaringan dan jalur sistem memori Anda. Setiap jenis memori itu ternyata punya area operasi spesifiknya masing-masing. Dan semua ini dibuktikan secara absolut lewat data dari pasien klinis kayak HM dan KF tadi. Jadi kelihatan banget ya betapa terbaginya atau modulernya identitas dan ingatan kita itu. Nah, sebelum kita berpisah, coba pikirkan pertanyaan ini sejenak. Berdasarkan semua yang udah kita bahas tentang long-term potentiation dan pentingnya tidur malam, saat Anda memejamkan mata nanti, pertumbuhan fisik baru macam apa ya yang lagi dibangun di otak Anda cuma supaya Anda bisa mengingat apa yang Anda tonton di pembahasan ini?
Sangat mengagumkan bukan? Otak Anda benar-benar sedang mengubah strukturnya sendiri hari ini. Terima kasih banyak udah bergabung di perjalanan luar biasa ini. Jadikan pembelajaran ini berharga dan sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.